Halo guys, welcome to Bisik, bincang-bincang asik. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Sehat? Nah, perkenalkan aku Okta dari angkatan 23 yang akan menemani teman-teman selama 20 menit ke depan pada acara podcast Bisik. Pada episode kali ini kita akan membahas suatu hal yang mungkin saja dialami teman-teman atau orang-orang yang ada di sekitar kalian, yaitu toxic relationship. Sebelum itu kita kenalan dulu yuk sama narsum kita yang cantik-cantik ini. Halo semua, perkenalkan aku Jove dari BK Angkatan 2023. Halo Jove. Dan aku Margaret dari BK Angkatan 24. Halo Margaret. Nah teman-teman, kita kan tadi udah kenalan nih sama dua narasumber kita. Kalau boleh tahu nih Kak Jove sama Kak Margaret, apa sih kesibukannya akhir-akhir ini? Siapa dulu nih? Aku. Dari aku, kesibukanku saat ini kuliah. Aku ada di semester 3. Terus aku juga mengikuti kepanitiaan. Itu kemarin aku sempat ngikutin Insipro BK 24. Aku juga sekarang lagi ikut panitia malam ekspresi BK. Terus aku juga tergabung dalam organisasi DPM FKIP. Ya, lumayan Sibuk ya? ya, bisa dibilang begitu. Sibuk banget nih Kak Jove. Terus untuk Kak Margaret nih, apa sih kesibukannya akhir-akhir ini? Sebagai maba sibuk juga sih, kuliah, ikut kegiatan UKM UKP. Terus oh iya, aku sekarang akhir-akhir ini lagi sibuk latihan untuk menjadi MC kelas meeting BK nantinya. Keren banget kan dua narasumber kita. Nah, pastinya kalian tuh sering banget kan ketemu orang banyak, terus ketemu sama orang baru, terus kalian dituntut untuk berdinamika bersama mereka gitu kan. Pastinya itu kayak nimbulin perbedaan pendapat di antara kalian, dan mungkin saja itu bisa jadi sebuah toxic relationship ya. Kalian pernah nggak sih kayak ngalami toxic relationship? Kalau emang pernah, coba dong ceritain. Coba dari Kak Jove. Kalau dari aku itu toxic relationship, mungkin kalau kan toxic relationship ini ada banyak ya, ada beberapa. Dari keluarga bisa, dari percintaan kasmaran bisa, dari pertemanan juga bisa. Kalau dari percintaan sih puji Tuhannya ya nggak mengalami toksik. Kalau di pertemanan mungkin yang bikin toksik itu adalah di saat akan aku tergabung dalam organisasi nih, itu kan tingkatnya relasinya kan Lebih luas. ya, dan bertemu dengan banyak orang yang pemikirannya beda, itu membuat aku cukup Struggle. struggle dengan aku harus berdinamika dengan orang-orang baru dan pemikiran-pemikiran baru. Jadi agak membuatku agak roller coaster ya. Ya, betul tuh. Kalau Kak Margaret gimana? Aku punya teman waktu SMA, terus kami punya circle. Tapi dalam circle itu pasti ada namanya circle dalam circle kan Kak? Iya. Terus sebagai contoh, dia se-circle sama aku, terus dia juga se-circle sama yang A ini. Tapi kebetulan kami yang dalam circle aku ini ada masalah, terus dia cerita sama yang A. Dia kayak sebagai kompor kayak gitu. Terus dia menjelek-jelekkan kami, akhirnya kami nggak berteman lagi. Tapi semenjak itu juga kami kayak ya udah nggak apa-apa sih kalau dia kayak menjelekkan kami, ya kita punya hubungan juga kan yang sehat. Terus kayak ya kita bangun aja hubungan yang kita punya. Kalau tanpa dia juga kita bisa, ya kita gas aja, nggak apa-apa sih kayak gitu. Oke, kayak temennya kayak ngadu domba Iya, gitu betul. ya. Oke. Nah, dari cerita Kak Jove sama Kak Margaret bisa disimpulkan nih teman-teman, kalau kita tuh sering ketemu orang banyak di luaran sana, kayak orang yang berbeda pendapat, beda pemikiran, dan mungkin saja kayak bisa menimbulkan konflik di antara mereka. Nah, itu juga salah satu faktor pemicu toxic relationship.
Kak Jove sama Kak Margaret kan tadi udah nyeritain tuh pengalaman kalian. Nah, menurut kalian nih, toxic relationship tuh apa? Kalau dari aku sendiri sih, toxic relationship itu tuh lingkungan yang cukup beracun dan cukup berbahaya untuk diri kita sendiri kan, karena di lingkungan itu tuh bener-bener yang bikin kita tuh bisa ketergantungan dan susah lepas. Seperti itu ya. Kalau Kak Margaret sendiri nih, Kalau menurut aku sih Kak, kalau bisa kita jangan sampai terjebak dalam kata-kata toksik itu. Karena kalau kita sudah terjebak, kita akan susah keluarnya. Apalagi kalau kita tidak mendapat dukungan dari luar. nah berarti dapat disimpulkan ya dari mereka berdua tuh, toxic relationship tuh adalah lingkungan yang nggak baik, lingkungan pertemanan yang nggak baik dan tidak sehat gitu ya teman-teman. Nah, tadi kan Kak Jove sama Kak Margaret udah jelasin tuh Kak, apa sih toxic relationship. Nah, Kak Jove atau Kak Margaret pernah nggak sih ngalami toxic relationship? Kalau emang pernah, coba dong ceritain dari Kak Jove dulu. Kalau dari aku kebetulan eh enggak ya, karena jujur kalau dari pribadi aku sendiri aku cukup menghindari yang namanya masuk ke dalam lingkaran toxic relationship, karena aku tuh takut banget gitu loh saat aku berada di lingkungan yang seperti itu tuh membuat arus hidupku tuh menjadi nggak baik menurutku sendiri. Kayak misalnya eh, contohnya pertemanan, kenakalan-kenakalan remaja saat ini, pacaran yang berlebihan, terus kenakalan-kenakalan remaja seperti contohnya kayak minum-minum dan lain-lainnya, itu tuh kan deket banget nih ya sama lingkungan pertemanan kita. Apalagi sekarang kita udah kuliah, kita jauh lebih bebas gitulah istilahnya, karena ya merantau, kita ngekos yang kayak gitu tuh kan jauh lebih bebas ya Iya, hidupnya, ngapain-ngapainnya tuh lebih enjoy gitu kayaknya. betul tuh. Yang awalnya tuh kayak dikekang terus jadi bebas gitu ya. Nah iya, dah berawal dari situ tuh aku jadi kayak mikir gitu loh, kalau misalnya aku ikut teman-teman yang minum-minum, terus masa depanku gimana? Kalau misalnya aku pacaran yang berlebihan, misalnya sampai living together dan lain-lain, terus masa depanku gimana? Yang seperti itu yang aku pikirin sekarang tuh, lebih ke biar aku tuh nggak menyesal di masa depan karena aku terjerumus di lingkaran setan yang salah. Oke. Terus kalau dari pengalamannya Kak Margaret. Puji Tuhannya sih kemarin sempet kayak mau terjebak kayak gitu, tapi kalau aku mikir kalau orang tua tahu aku masuk dalam lingkungan itu, aku bakal takut untuk pulang. Karena aku mikir aja sih kayak kalau terjebak gimana ke depannya, gimana sama orang tua, kayak aku takut aja Kak. Terus tapi puji Tuhannya nggak jadi masuk, nggak terjebak gitu kan, karena aku cerita sama kakakku, terus dia kasih dukungan kayak gitu, baru dia bilang ya ya udah sih kalau pernah kayak gitu perlahan-lahan mundur aja, jadi jangan sampai terjebak gitu Kak. Oke, jadi untuk Kak Jove sama Kak Margaret tuh lebih baik kayak menghindari toxic relationship itu ya, daripada kayak aku harus ngikuti teman-teman, kayak Bener. mengikuti Kayak kayak ikut tren. gaya hidup yang bikin kita tuh terjerumus dalam toxic relationship gitu kan. Biar nggak menyesal gitu loh saat besok-besok kita udah misalnya udah berkeluarga, udah berkehidupan yang lebih Lanjut lagi itu kan, daripada kita menyesal saat muda kita melakukan hal-hal yang seharusnya tidak perlu kita lakukan. Hal negatif gitu ya. Iya, benar banget. Betul sekali. Terus kan teknologi itu kayak semakin berkembang ya Kak, apalagi media sosial. Iya, Nah, benar banget. kalau Kak Jove atau Kak Margaret gitu pernah nggak sih lihat di sosmed, di TikTok contohnya, kalau nggak di Instagram gitu, kayak berita-berita tentang toxic relationship? Banyak banget ya Banyak. kayaknya. Setiap scroll TikTok itu tuh pasti kayaknya iya pasti ada yang seperti itu. Kalau video yang terakhir kayak misalnya aku lihat itu dipukulin, ini toxic relationship yang kayak tentang Percintaan. pacaran, iya percintaan. Jadi mereka pacaran itu tuh saling mengekang, jadi kayak oh kamu mau pergi sama temanmu yang ini nggak boleh ya, kamu ada cowoknya nggak, yang kayak gitu. Jadi itu tuh bener-bener
dikekang, yang kita tuh nggak bisa untuk menjalin relasi yang banyak, kita nggak bisa untuk explore hal-hal baru, itu kayak dikekang sama pasangannya. Terus di saat kita melakukan sedikit kesalahan tuh kita bisa dipukul, kita bisa dijambak-jambak, atau yang pokoknya main fisik gitu. Kalau enggak, itu juga kita lewat perkataan kayak, wah kamu ya udah jadi gini 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 gini, yang kayak gitu kan. Itu juga termasuk salah satu hal yang toksik ya Iya, menurutku. jadi toksiknya bisa verbal ataupun non verbal Iya, gitu bener ya. banget. Tadi kan Kak Jove udah jelasin tuh tentang berita, relationship, tapi dalam konteks percintaan ya. Selanjutnya kayak aku mau nanya nih sama Kak Margaret. Pernah nggak sih kayak tahu berita tentang relationship, toxic relationship? Kalau tadi kan udah disampaikan Kak Jove, aku mau sedikit kasih dampaknya aja sih Kak. Menurut aku kalau kita terjebak dalam toxic tadi, dampaknya mungkin kita akan merasa diri kita paling benar, paling oke. Padahal yang orang lain melihat kita belum tentu sebenarnya sepenuhnya benar sama yang apa yang kita pikirkan tadi Kak. Jadi itu kayak ini ya, cuma kita nggak boleh dengerin asumsi orang lain gitu. Kita terlalu memikirkan diri kita sendiri. Oke, semakin kesini kayak pembahasan kita semakin seru ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya tuh Sobat BK tuh nanya-nanya di Instagram. Jadi ada beberapa pertanyaan yang diajuin sama Sobat BK yang di rumah untuk kita. Untuk Kak Jove dulu nih pertanyaannya. Akar masalah yang membuat hubungan kepanitiaan toksik itu karena hilangnya profesionalitas, karena di dalam kepanitiaan ada pacar tersayang, sehingga kedua belah pihak sama-sama mengedepankan pacar sehingga menjadi berat sisih kepada yang lain. Bagaimana cara terlepas dari kepanitiaan yang seperti itu? Waduh, agak Berat. Kak, ini pertanyaannya Iya. berat ya. berat banget. Kalau dari aku pribadi ya, kalau Iya. dari aku pribadi sih balik lagi ke bagaimana keprofesionalitasan kita. Kan kita nggak mungkin ya kita udah masuk di kepanitiaan itu atau di organisasi itu, ternyata di dalam itu ada yang pacaran, terus kita males mau keluar. Berarti itu yang toksik diri kita sendiri dong. Iya. Kita nggak bisa menyikapi lingkungan kita bagaimana. Kayak dulu contohnya aku pernah di SMA itu aku kan OSIS. Terus kebetulan pacarku itu juga OSIS. Jadi kita di satu organisasi yang sama. Tapi kenapa kita akhirnya bisa dikatakan kenapa kita bisa nggak toksik, itu karena ya kita sama-sama menjaga di saat kita lagi berkumpul semuanya lagi rapat atau apa, ya kita nggak terus dua-duaan terus nempel-nempel, dan pokoknya intinya sibuk sama dunianya sendiri. Kita harus bisa menempatkan di mana kita berada, jadi tidak merugikan diri sendiri dan tidak mengganggu orang lain juga. Kan kita lebih ke nggak enak juga ya kalau misalnya ini kita rapat kumpul-kumpul terus tiba-tiba ada yang ini dia sayangku gini dempel-dempelan. Kan agak Ya, agak membuat ini ya, nggak Mengganggu. nyaman. nah iya, itu kan dari sisi yang pacaran nih. Iya. Terus kalau dari sisi yang orang lain mungkin kita lebih ke selama orang yang pacaran ini bisa profesionalitas, kita nggak perlu terlalu mencampuri urusan mereka sih, karena berawalnya dari toksik itu saat kita tuh mencampuri urusan orang lain yang sebenarnya itu tuh bukan urusan kita. Oke. Kayak gitu kalau dari aku. Berarti kita tuh harus, nggak apa-apa sih sebenarnya kayak pacaran dalam satu kepanitiaan, tapi kita harus tahu gitu loh porsinya. Iya. Kapan kita harus berduaan, kapan kita harus profesional dalam kepanitiaan gitu teman-teman. Terus pertanyaan yang selanjutnya nih buat Kak Margaret, tindakan atau perilaku seperti apa sih yang dapat dikatakan sebagai toksik? Mungkin kalau dari aku kayak contohnya tindakannya itu kita nggak memikirkan pendapat orang lain. Itu kan berarti kita merasa bangga sama diri kita kan Kak, merasa diri kita paling benar. Terus dalam menjalankan proyek misalnya, kan itu kan tidak kita sendiri yang memikirkan bagaimana proyek itu selesai, kita harus memikirkan yang lain. Tapi kalau kita nggak terima pendapat
orang tersebut, itu proyeknya bakal macet di jalan. Iya. Jadi maka dari itu kita harus kayak menerima dan menampung omongan orang lain gitu lah. Oke, jadi hal yang dibilang toksik tuh ketika kita nggak bisa Menghargai orang lain dan nggak gitu ya. menerima pendapatnya. Oke, terus nih yang terakhir, pertanyaan terakhir nih dari Sobat BK. Bagaimana sih cara move on dari orang yang toksik? Boleh dijawab berdua. Nanti kayak kalian nambahin gitu nggak apa-apa. Saling nambahin. Cara move on, mungkin ini lebih ke cara keluarnya atau Cara kayak, kan kalian udah nih kayak berada di lingkungan yang toksik. Gimana sih cara keluar dari cara lingkungan keluar. tersebut? Lebih ke kita tuh harus berani meng-cut off yang memang itu tuh dampaknya kurang baik untuk diri kita. Karena kalau kita nggak berani meng-cut off kan kayak misalnya nih sesepelenya kayak pacaran, kayak duh aku nggak bisa deh hidup tanpa pacarku, cintaku, kekasihku, aku nggak bisa. Duniaku. Iya, duniaku itu tuh pokoknya aku nggak bisa kalau nggak sama dia. Aku nggak punya teman nggak apa-apa, tapi aku Tapi harus punya dia. iya aku harus punya dia. Itu kan toksik banget ya, dan kadang kan mau keluar dari situ kan susah banget. Jadi kita harus berani buat meng-cut off. Kita udah harus berani untuk ya udah kita selesai. Kalau kita nggak mau selesai, ya ayo kita diperbaiki cara komunikasinya, terus Berinteraksi. iya berinteraksinya, hal-hal lain lah. Itu intinya tuh harus diperbaiki semuanya. Kita juga harus harus mendapatkan dukungan dari luar sih, Kak. Iya. Jadi kayak gimana ya? Terhindar dari orang yang toksik tuh kita harus berani. Iya. Kayak Iya. sekiranya kita nggak nyaman sama orang itu, berarti kita harus kayak ayo aku harus keluar dari sini. Ini nggak baik buat aku gitu. Oke. Wah, ternyata nggak kerasa ya 20 menit kita ngobrol-ngobrol tentang toxic relationship. Mungkin next kita buat podcast lagi, seru ya guys. Seru banget. Sobat BK bisa nih kayak request topik apa yang kita bahas selanjutnya di podcast Bisik. Teman-teman, setelah kita bicara kayak panjang lebar dari awal sampai akhir ini, kayak boleh nggak sih kayak Kak Jove sama Kak Margaret ngasih tips atau apa ya, pesen nasihat gitu buat teman-teman yang ada di rumah? Dari siapa nih? Dari- Kamu? Oh, dari aku. Pesan dari aku sih buat teman-teman mungkin bisa lebih aware lagi sama lingkungannya, bisa lebih memilah dan memilih pergaulan mana yang harus kita ikuti, hal baik apa yang harus kita ikuti, dan hal buruk apa yang harus kita buang. Mungkin seperti itu. Kalau aku sendiri, kita harus berani mengambil keputusan mana yang baik, mana yang buruknya. Kita harus ya kayak kakak bilang tadi, harus memilah pertemanan juga itu wajib sih. Jadi kita harus berani gitu loh, apakah kita harus stay di lingkungan itu atau kita harus keluar dari lingkungan Bener itu. banget, karena seumur hidup itu lama. Lama Kalau banget. kita di lingkungan itu terus, kita nggak akan bisa berkembang. Kita stres, nggak bisa berkembang. Wah, seru ya. Seru banget. Seru abis. Oke teman-teman, jadi hasil dari podcast kita hari ini tuh kita tahu toxic relationship tuh apa. Kayak toxic relationship tuh kayak dimana kita berada di lingkungan yang emang nggak baik buat kita, terus teman-temannya toxic gitu. Terus dari tadi narasumber kita tuh udah kayak sharing tentang gimana apa lingkungan mereka yang toksik, terus kayak tips and tricks buat terhindar dari toxic relationship, terus kayak apa aja yang menurut mereka tuh hal-hal yang toksik gitu. Nah, semoga Sobat BK dijauhkan dari teman-teman yang toksik gitu ya. Amin. Wah, udah gak kerasa ya kita udah berada di penghujung podcast. Terima kasih kepada dua narasumber kita yang udah mau sharing tentang toxic relationship. Semoga teman-teman yang ada di rumah mendapatkan insight baru tentang toxic relationship. Semoga mereka kayak terhindar dari toxic relationship tersebut. Nah,
see you di podcast bisik selanjutnya.